Awas ya Mas Bram. Lihat aja nanti apa yang bakal aku lakuin buat kamu dan keluarga kamu. Ya, Sof. Han, aku lupa nanya. Itu yang masalah Hello Kitty gimana? Dia masih neror kamu? Ya, akhirnya aku tahu kalau dia hamil. Oh, tahu dari mana? Aku tahu dari dia sendiri yang ngaku kalau dia hamil. Terus reaksinya Bram apa? Kamu udah nanya langsung sama Bram? Udah. Aku nanya ke Bram dan dia bilang kalau selingkuhannya itu keguguran. Keguguran? Tapi jujur ya, Sof, aku sekarang ini udah gak bisa tahu apa yang aku harus lakukan. Apakah aku harus percaya sama Mas Bram atau tidak? Apakah dia masih membohongi aku lagi? Ya udah, kamu jangan stres-stres ya. Yang pasti aku akan dukung sikap tegas kamu terhadap Bram. Tapi aku gak mau sampai kamu sakit atau gimana-gimana. Kamu fokus sama kesehatan kamu dan bayi kamu. Sof, beneran aku minta kamu simpen rahasia ini baik-baik ya. Dan aku sangat bersyukur punya sahabat seperti kamu yang selalu ingetin aku dan support aku. Aku udah gak tahu harus curhat ke siapa lagi. Dari semua sahabat aku, cuman kamu doang yang tahu masalah rumah tangga aku sama Bram. Makasih ya, Sof. Assalamualaikum. Kamu bener-bener penipu sejati ya, Bram. Hebat kamu. Tega banget sih kamu ngomong sama Hana kalau Karin tuh kandungannya gugur. Aku bingung deh sama Hana. Ngapain sih mempertahankan laki-laki kayak kamu? Ya, semua yang saya lakukan itu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga saya. Itu aja, Sof. Laki-laki kayak kamu gak pantas ngomongin keutuhan rumah tangga. Dan kamu gak berhak untuk menilai saya, ya? Kamu gak kenal sama saya. Oh iya, saya kenal sama kamu. Penipu, peselingkuh, munafik, pembunuh. Karena kamu sudah merencanakan pembunuhan atas Karin dan kandungannya. Sofi, semua itu terpaksa saya lakukan supaya Karin tidak meneror Hana lagi. Saya emang suruh dia untuk menggugurkan anak itu dan pergi jauh-jauh dari kehidupan saya. Tapi dia tetap aja kekeh, dia tetap mau tinggal di rumah saya. Itu orang gila. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah membiarkan Karin menggugurkan kandungannya. Dan Karin gak akan pernah aborsi, Bram. Aku akan merawat anak Karin sebagai tanda bukti dosa abadi kamu terhadap Karin dan Hana. Sofi, jangan begitu dong, Sofi. Tolong bantu saya, Sofi. Dan Hana, pikirkan Hana, pikirkan sahabat kamu, Hana. Kasihan dia. Oh, jelas aku peduli sama Hana. Makanya aku melakukan hal ini. Bram, ini cepat atau lambat akan terbongkar. Kamu ingat itu. Apa? Jadi Mbak Hana belum sempat lihat muka aku? Iya, sepertinya sih gitu. Soalnya tadi pagi waktu aku ngobrol sama dia nggak curiga kalau kamu selingkuhannya Bram. Halo? Karin? Awas ya Mas Bram. Lihat aja nanti apa yang bakal aku lakuin buat kamu dan keluarga kamu. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslimah? Umi kok pulang dari Kairo nggak ngabarin Abi? Abi kan bisa jemput Umi di bandara. Iya, Umi juga kaget tiba-tiba Muslimah datang tadi pagi. Muslimah cuma nggak mau mengganggu jadwal ceramahnya Abi. Umi selalu begitu, selalu takut ngeganggu jadwal ceramah Abi. Padahal kan menjaga dan menjemput Umi di bandara itu salah satu kewajiban Abi sebagai seorang suami, iya kan? Ya sudah, kalau gitu kita masuk sekarang. Ya udah, Umi masuk dulu ya. Biar kalian bisa ngobrol dan kangen-kangenan. Ya Umi, terima kasih Umi.
Abi mau tanya sama Umi. Kenapa Umi memutuskan untuk pulang? Setahu Abi, studi Umi itu selesainya tahun depan. Umi memutuskan untuk pulang karena Umi mau nanya sama Abi. Kenapa kemarin Abi nggak balas email Umi? Apa yang harus Abi jawab sama Umi? Malah seharusnya Abi yang bertanya sama Umi. Kenapa Umi mengajukan cerai? Apa alasannya? Umi mengajukan cerai sama Abi Karena apa? Karena Umi sudah tidak sayang lagi sama Abi, gitu? bukan itu Abi. Sumpah demi Allah Umi itu cinta sama Abi dan Umi sangat bahagia menjadi istri Abi. Ya lantas apa masalahnya? Umi takut Umi gak bisa memberikan Abi keturunan. Waktu Umi masih di Kairo, Umi jatuh sakit dan Umi pergi ke dokter. Ternyata Umi آسف مدام، بعد كم مرة عملنا العملية الكيستا في تاني. إيش أنا أسوي عشان كيستارو يا دكتورة؟ أنا أبغى أشفي. الحالة اللي أنت فيها ما تقدري، بس في واحد طريق، الطريق لازم نشيل الرحم اللي فيكي. أستغفر الله العظيم. بس حاجة طريق يا دكتورة، ما في غير هذا. Jadi Umi... Enggak, Abi. Umi menolak karena Umi yakin Allah itu Maha Penolong. Dan Umi yakin Umi pasti bisa sembuh. Alhamdulillah. Berarti rahim Umi masih... Tapi tetap aja, Abi. Umi nggak mau memberikan Abi beban dengan penyakit yang ada di diri Umi. Karena Umi sadar setiap lelaki itu pasti menginginkan keturunan. Umi, kita itu tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Dan keturunan itu pun adalah salah satu dari rahmat Allah. La tayasu min rahillah. Kita nggak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Apa Umi lupa sejarah Nabi Zakaria alaihissalam? Dia itu udah tua, istrinya pun sama, tua renta juga. Dan dia malah istrinya pun divonis mandul. Tapi dengan izin Allah, Allah takdirkan dia bisa hamil. Dia bisa diberikan keturunan oleh Allah. Maka kita tidak boleh berputus asa tentang itu, Umi. Sebagai bentuk doa buat kita, maka mulai hari ini Abi akan panggil Umi dengan panggilan Bunda. Jadi Abi masih percaya kalau Bunda bisa memberikan Abi keturunan. Bunda, Abi menikahi Bunda itu hanya mengharapkan ridho Allah, Bunda. Dan Abi untuk menghindari perzinahan. Abi yakin kalau Bunda adalah titipan amanah dari Allah yang harus Abi jaga. Dan Abi siap mendampingi Bunda dengan segala kelebihan dan kekurangan Bunda. Maka untuk itu Bunda, Abi mohon Bunda untuk mempertimbangkan kembali permohonan cerai dengan Abi. Meski kita tahu dan kita paham, abghadul halal indallahi at-thalaq. Pekerjaan yang halal namun dibenci sama Allah adalah cerai. Maka Abi mohon sama Bunda untuk dipertimbangkan kembali. Subhanallah, Bunda benar-benar bersyukur bisa mendapatkan imam seperti Abi yang bisa mencintai Bunda dengan tulus dan menerima semua kekurangan Bunda. Makasih ya Abi. Sama-sama Bunda. Insya Allah Abi menjadi imam yang baik di rumah tangga kita ini. Tapi kalau Abi nggak mau menceraikan Bunda, Bunda ikhlas jika Abi ingin menikah lagi dengan perempuan lain supaya Abi bisa mendapatkan keturunan. Masya Allah. Abi nggak ada sedikit pun terbersit di benak Abi untuk poligami, Bunda. Kenapa? Ini kan demi kebaikan Abi juga. Lagi pula jika Abi menikah lagi dan Abi beristri dua, itu juga nggak melanggar syariat Islam kan Abi? Dan Bunda yakin kalau Abi nanti menikah lagi, Abi pasti bisa bertanggung jawab dan bersikap adil sama Bunda dan istri Abi nanti. Bunda, Abi sama sekali nggak ada niatan untuk berpoligami, Bunda. Abi sudah bilang tadi, Abi nggak ada niat untuk berpoligami. Tapi sudah cukup, Bunda. Kita nggak usah membicarakan tentang itu lagi. Yang jelas begini, Bunda. Tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Kalau antara Bunda dengan Abi menemukan ketenangan, insya Allah ridho Allah akan kita dapatkan di rumah tangga kita, meski tanpa keturunan.